Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya Putri Sulstianingsih, NIM 1952312220, berasal dari kelas Perbankan Syariah 5E. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai konsep dasar analisis regresi. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi FIKA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizky Nur Ayu Nintias Putri MPD. Pertama-tama kita mulai dari istilah regresi. Istilah regresi atau ramalan atau taksiran pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877 sehubungan dengan penelitiannya terhadap tinggi manusia, yaitu antara tinggi badan anak dengan tinggi badan orang tuanya. Pada penelitiannya, Galton mendapatkan bahwa tinggi anak dari orang tua yang tinggi cenderung meningkat atau menurun dari berat rata-rata populasi. Garis menunjukkan hubungan tersebut disebut dengan garis regresi. Berikutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah studi tentang ketergantungan variabel dependen terhadap satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen terhadap berdasarkan nilai variabel independen, dikutip dari buku Gujarati tahun 2003. Kemudian yaitu jenis regresi. Regresi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu regresi linear sederhana atau simple linear regression. Ini digunakan untuk satu variabel independen. Apabila menggunakan dua atau lebih variabel independen, maka model yang digunakan yaitu regresi linear ganda atau multiple linear regression. Dan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang digunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu atau tidak harus memiliki hubungan sebab akibat yang diukur secara numerik. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Nah, pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika perilaku variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Apabila tidak dipengaruhi, maka kedua variabel tersebut disebut dengan variabel independen. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan skala tertentu. Dalam skala korelasi, kuat lemahnya diukur di antara jarak atau range antara negatif 1 sampai dengan 1. Korelasi searah jika nilai koefisien korelasi ketemu positif, sebaliknya jika nilai koefisien korelasi negatif, maka korelasi tersebut tidak searah. Kemudian perbedaan regresi dan korelasi. Yang pertama dilihat dari tujuannya. Regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Kemudian untuk tujuan dari korelasi yaitu korelasi tujuan untuk hubungan antara variabel independen dan dependen atau R kuadrat. Untuk hasilnya, regresi tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat dan pada korelasi dapat menyatakan hubungan sebab akibat. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel adalah salah satu komponen penting yang dibutuhkan peneliti dalam sebuah penelitian. Variabel mencakup segala sesuatu yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut hingga bisa ditarik suatu kesimpulan. Secara umum, variabel merupakan sesuatu yang beragam sehingga sifatnya dapat berubah-ubah, bermacam-macam dan berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan dua macam variabel. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen atau terikat. Sifatnya nilai yang tetap untuk observasi ulang atau non-stochastik. Yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sifatnya random atau stochastik. Contohnya yaitu struktur tenaga kerja kesehatan mempengaruhi kinerjanya. Untuk variabel independen yaitu struktur tenaga kerja, sedangkan variabel dependennya yaitu kinerjanya. Prosedur dalam analisis regresi. Terdapat 4 prosedur dalam analisis regresi. Yang pertama yaitu identifikasi model. Identifikasi model merupakan tahap pertama. Tahap pertama dari identifikasi model yang dilakukan yaitu eksplorasi terhadap data hasil pengamatan dalam menentukan variabel bebas dan variabel respon terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dengan analisis regresi. Penentuan bentuk fungsional dapat dilakukan dengan menggunakan diagram bentar data atau dengan koefisien korelasi untuk mengetahui keratan hubungan yang terjadi. Yang kedua yaitu parameter model atau pembukaan koefisien. Setelah dirumuskan model yang akan memvisualisasikan hubungan antara variabel,
Selanjutnya yaitu proses pendugaan terhadap koefisien dalam model. Terdapat dua metode, yaitu metode kuadrat kecil atau MKT dan metode kemungkinan maksimum atau MKM, di mana metode kuadrat kecil adalah prinsip untuk menentukan suatu garis linier yang memiliki kecocokan atau kesesuaian terbaik terhadap data dan yang meminimkan jumlah kuadrat flat atau nilai Y hasil pengamatan dari nilai-nilai yang diduga. Prinsip dari metode kemungkinan maksimum yaitu untuk mendapatkan dugaan koefisien regresi jika diketahui bentuk fungsional dari distribusi peluang galat. Yang ketiga yaitu pengujian model dugaan. Pengujian model dugaan atau pengujian hipotesis terhadap koefisien atau parameter yang telah diduga pada langkah sebelumnya sekaligus melakukan pengujian terhadap model regresi dugaan. Kemudian yang keempat yaitu penerapan. Penerapan merupakan tahap terakhir dengan menyusun suatu pendugaan yang sahih dan dapat dipercaya terhadap data real hasil pengamatan. Selanjutnya kesimpulan dapat digunakan untuk dasar keputusan atau kebijakan. Kemudian yaitu diagram tebar dan garis regresi. Diagram tebar adalah scatter diagram atau diagram dua dimensi untuk sampel pengamatan bivariat. Diagram tebar merupakan alat bantu yang penting untuk menilai tipe hubungan antara dua variabel tertentu. Pada scatter plot atau diagram pencet ini berguna untuk mengidentifikasi model hubungan antar variabel X dan Y. Dan yang kedua yaitu bila pancaran titik-titik pada plot ini menunjukkan adanya suatu kecenderungan atau tren yang linear, maka model regresi layak untuk digunakan. Seperti di samping ini kita dapat melihat contoh diagram tebar atau scatter diagram. Kemudian selanjutnya yaitu garis regresi. Garis regresi adalah garis lurus di antara titik yang secara terbaik menggambarkan hubungan linier antara kedua variabel pada diagram tebar tersebut. Di sini terdapat 3 gambar mengenai garis regresi. Yang pertama pada pojok kiri atas ini merupakan hubungan positif dikarenakan dia bergerak dari arah sumbu Y menuju arah sumbu X atau bergerak dari kanan atas menuju kiri bawah. Kemudian yang kedua yaitu pada bagian pojok kanan atas ini merupakan hubungan negatif karena dia bergerak dari sumbu Y menuju ke sumbu X atau bergerak dari kanan atas menuju kiri bawah. Dan yang ketiga ini hubungan tidak mempunyai hubungan karena dia bersifat garis lurus atau secara linier. Terakhir yaitu model regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antar satu variabel bebas atau X dan satu variabel tak bebas atau Y, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Kita bisa melihat di sini terdapat persamaan regresi yaitu Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah epsilon 1, di mana Y1 merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke-1. Beta 0 adalah konstanta, beta 1 adalah parameter model, X1 adalah nilai variabel bebas X pada observasi ke-1, epsilon 1 merupakan komponen error atau pengaruh variabel bebas lain terhadap selain variabel X, sedangkan N yaitu banyaknya sampel. Regresi di atas terdapat beta 0 dan beta 1. Beta 0 dan beta 1 merupakan parameter dalam populasi yang hendak diestimasi dalam fitting model. Pada fitting model dengan data sampel akan diperoleh persamaan garis regresi seperti di bawah ini, yaitu Y aksen I sama dengan B0 ditambah B1X1, di mana I sama dengan banyaknya sampel. B0 dinamakan intercept atau konstanta menyatakan jarak dari titik pangkal ke titik potong garis regresi dengan sumbu Y atau sumbu vertikal, merupakan penaksir untuk beta 0. B1 disebut juga sebagai kemiringan atau slope atau koefisien regresi, menyatakan kemiringan garis regresi yang diukur sebagai tangen atau sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan garis regresi dalam arah positif atau diukur berlawanan dengan perputaran jarum jam, merupakan penaksir untuk beta 1. Epsilon 1 merupakan galat untuk anggota sampel ke I, sekaligus merupakan penaksir untuk error. Video ini saya buat, kurang lebihnya saya meminta maaf. Semoga ilmunya dapat kita ambil